Sebelum bertemu denganmu, hidupku bahagia. Semenjak bertemu denganmu, ku makin bahagia. Semakin lama aku semakin tahu tentang engkau. Sedikit kecewa, ternyata engkau tak baik. Pertama-tama semua manis yang engkau berikan membuat aku merasakan cinta sebenarnya. Semakin hari semakin terungkap yang sesungguhnya. Ku makin kecewa, ternyata kau penuh dusta. Maafkan ku harus pergi, tak suka dengan ini. Aku tak bodoh seperti kekasihmu yang lain. Terima kasih oh Tuhan, tunjukkan siapa dia. Maaf kita putus, so thank you so much. I'm sorry, goodbye. Seribu cara kau membuatku dengan puitis. Baby kau lupa bahwa aku juga manusia. Punya mata, telinga, hati dan perasaan. Maaf aku pergi dan takkan untukmu lagi. Maafkan ku harus pergi, ku tak suka dengan ini. Aku tak bodoh pergi, tak seperti kekasihmu yang lain. Terima kasih oh Tuhan, tunjukkan siapa dia. Maaf kita putus, so thank you so much. I'm sorry, goodbye. Sorry, goodbye. I'm sorry, goodbye. So thank you so much. I'm sorry, goodbye. Sidang terbuka Senat STTG dan STIEG dalam rangka wisuda sarjana dan ahli madya Yayasan LPM Wali Songo Ngempol tahun akademik 2008-2009. Prosesi wisudawan memasuki tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri. Dari yakin akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia.
Prosesi Senat STTG, STIEG Pasuruan memasuki tempat upacara. Kami berbakti bagimu negeri, jiwa raga kami. Padamu negeri, padamu negeri, kami berbakti, kami mengabdi bagimu negeri, jiwa. Hadirin akan disampaikan oleh Yang Terhormat Bapak Ustadz Usman. Kepadanya dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله
أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka Senat STTG dan STEG Pasuruan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka Senat STTG dan STIE Gempol Pasuruan dalam rangka wisuda sarjana dan diploma ke-5 pada tanggal 25 Januari 2009 secara resmi dibuka. Dipimpin oleh Bapak Insinyur Haji Suharyanto MT selaku Ketua 1 STTG Pasuruan. Para wisudawan serta hadirin yang berbahagia, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur, khususnya pahlawan di bidang pendidikan. Semoga jasa-jasa mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Mengheningkan cipta mulai. Dengan seluruh angkasa raya memurah bela nusa bangsa, kau kuat harga jasa, kau jaya pelita mereka. Selesai. Hadirin dimohon duduk kembali. Mares Wali Songo. Lautan nan dalam, samudra maha ilmu, raih cita-citamu, tinggi bintang suraya, mengabdi
Ketua STTG STIEG Pasuruan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Hasan Azhari MM selaku pembantu Ketua 1 STTG Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan nomor 058 garis miring STTG STIE Gempol garis miring YLPM WS garis miring SK garis miring 1 garis miring 2009 2008-2009 Sekolah Tinggi Teknologi Gempol Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gempol bahwa untuk menentukan derajat nilai kelulusan yang dicapai seseorang mahasiswa perlu ditetapkan dengan surat keputusan. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232 garis miring U garis miring tahun 2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa tinggi ilmu ekonomi Gempol perihal penentuan derajat nilai kelulusan mahasiswa program studi teknik mesin, program studi manajemen informatika, sekolah tinggi teknologi Gempol, serta mahasiswa program studi manajemen dan program studi akuntansi dalam kurung S1, jurusan manajemen sejumlah 10 mahasiswa dan program studi sarjana strata 1 atau S1. Jurusan akuntansi sejumlah 2 mahasiswa. Pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gempol strata 1. Jurusan teknik mesin sejumlah 13 orang dan program studi diploma 3 D3 jurusan manajemen informatika sejumlah 9 orang mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Gempol sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan sebagaimana mestinya. Ditetapkan Gempol pada tanggal 24 Januari 2009 Ketua STIE dan STTG Gempol Dr. Andes Hari Purnomo MSI AK dan Insinyur Haji Suryanto Master Teknik. Demikian, nanti lampiran akan dibacakan program studi masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan wisudawan dan ucapan selamat dari Ketua Sidang. Wisudawan dimohon berdiri. Sekaligus kepada Ketua Prodi Manajemen Informatika kami mohon berkenan untuk berdiri. Panggil satu persatu nama-nama dari lulusan STTG dan STIEG Pasuruan. Yang pertama dari Prodi Manajemen Informatika atas nama Suyudi AMD, putra dari Ayah Abdurrahman Purnawan ST, putra dari Bapak Sumardi dan Ibu Endang Siswati, dengan judul skripsi hasil perhitungan unjuk kerja dari pengujian motor diesel terhadap momen torsinya. Bambang Wijaksono ST, putra dari Bapak Sugeng Narto dan Ibu Wijiati, dengan judul skripsi rancang bangun alat ukur koefisiensi konveksi dan pengaruh kecepatan fluida terhadap koefisien konveksi.
Sarif Prianto ST, putra dari Bapak Maksum dan Ibu Siti Uban bebannya. Mati di panah Raja Nirwana Dwi Satria S ditinjau terhadap putarannya. Raja Nirwana Muhammad Mahmudi ST, putra dari Bapak Hudori dan Ibu Saryati, dengan judul skripsi Perhitungan Mesin Penggerak Pintu Gerbang. Ariandu ST, putra dari Bapak Herman Mustafa dan Ibu Mariam Syakur, judul skripsi Analisa Pengujian Motor Bakarnya. kabarnya datang Muhammad Zaki Gozali ST, putra mesin diesel jenis Dongfeng terhadap perubahan kecepatan. Purnomo Total ST, putra Feng, ditinjau terhadap putaran yang konstan. Seruan. sakitnya bukan sakit Andi Teguh Saputra SE, putra dari Bapak Budian, faktor kedisiplinan terhadap produktivitas kerja pada PT Restek Indonesia. bukan sakit Maksum SE, Putiawan, PT Telkom Kantor Unit Pelayanan Pandaan. Gufron SE, putra dari Bapak Buasan dan Ibu Sugina, studi pada PTPN 10 Pabrik Gula Tulangan Sidoarjo. Muhammad Irfan Zagaria SE, manfaatan pengawasan persediaan bahan baku dalam meningkatkan efisiensi biaya pada PT Bumi Rotan Jaya Ngoro Mojokerto. Judul skripsi Pengaruh Disiplin dan Motivasi Kerja terhadap Volume Produksi, studi kasus karyawan bagian produksi di PT Berdikari Mebel Nusantara dan harga untuk meningkatkan volume penjualan pada PT Multi Prima di Surabaya. Paris Ibu Resdiana Muiz dengan judul skripsi Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan pada Rumah Makan Singgalang Jaya. Konveksi. Muhammad Nurdianto ST, putra dari Bapak Abdul Hamid dan Ibu Hidayatin, dengan judul skripsi Analisa Prestasi Mesin Diesel jenis Dongfeng, ditinjau terhadap putarannya. Pengaruh marketing mix terhadap keputusan pembelian sepatu kulit merek Javarino pada PT Langgeng Karya Makmur Lestari, Surabaya. Kerja guna meningkatkan produktivitas kerja pada PT Intiluhur Puja Abadi BJ. Bagio Rohmat Nurta Fakto, evaluasi harga vital jasa kamar pada Hotel Chandra di Pandaan. Dahlia Puspitasari S likuiditas pada PT Maju Makmur Vineri Tanggulangin Sidoarjo. Mon ajeling odina orang majengan bentar ombak alir lersa alir alir alirku. Berikut ini adalah penyerahan tanda penghargaan kepada wisudawan berprestasi. Kepada wisudawan yang kami panggil namanya supaya tampil di depan. Kami panggil yang pertama dari program studi akuntansi atas nama Dahlia Puspitasari dengan IPK 3,22. Yang kedua dari program studi manajemen atas nama Wahyudi dengan IPK 3,31. Manajemen informatika atas nama Wirantinah dengan IPK 2,97. Dari program studi teknik mesin
atas nama Bambang Wicaksono dengan IPK 3,27. Dan untuk memberi penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi, kami mohon berkenan Bapak Haji Hasbullah Muin SH untuk berkenan memberi. Wirantina dari Manajemen Informatika dan Bambang Wicaksono dari Teknik Mesin. Kami persilakan ke tempat yang sudah disediakan. Kami mohon kepada para wisudawan yang berprestasi untuk kembali ke tempat semula. Ikrar wisudawan. Sekolah Tinggi Teknologi Gempol. Panca Prasetya. 1. Kami wisudawan STT dan STIE Gempol. Kami wisudawan STT dan STIE Gempol Tuhan Yang Maha Esa. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami wisudawan STT dan STIE Gempol. Kami wisudawan STT dan STIE Undang Gempol. Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945. Kami wisudawan STT dan STIE Gempol Kami wisudawan STT dan STIE Gempol sebagai pemikir pejuang dan pejuang pemikir dan melaksanakan amanat penderitaan rakyat. Kami wisudawan STT dan STIE Gempol serta berwatak setia kawan. berwatak setia kawan. Wisudawan dimohon duduk kembali. Sambutan Ketua Yayasan LPM Wali Songo Gempol akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji As'ari Sarbani Sarjana Hukum. Kepada yang terhormat Bapak Haji As'ari Sarbani Sarjana Hukum, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala dan STTG yang kami maksud. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa kita pada hari ini dari Allah Subhanahu wa taala sehingga saudara-saudara dapat diwisuda pada pagi hari ini. Tanpa inayah atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak mungkin dapat diwisuda pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang bapak-bapak atau saudara terima di Yayasan LPM Wali Songo ini bermanfaat bagi orang lain. Karena dalam ajaran Islam, sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas indallah anfa'uhum linnas. Di masyarakat tidak mengecewakan. Kita melihat nama Wali Songo. Wali Songo ini diambil dari 9 wali dan mereka punya cara-cara sendiri di dalam memperjuangkan dakwah Islamiyah yang akhirnya berguna bagi masyarakat secara keseluruhan di negara kita yang kita cintai ini. Bahwa Yayasan LPM Wali Songo ini didirikan tujuannya adalah untuk pengabdian kepada agama, bangsa, dan negara. LPM Wali Songo ini banyak yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Ada yang berpangkat letnan kolonel, ada yang berpangkat mayor, dan ada yang berpangkat sirsan dan lain sebagainya. Ini memang sesuai dengan
tujuan didirikan Yayasan LPM Wali Songo itu sendiri. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, sebelum kami lanjutkan sambutan ini, pada pelantikan atau upacara wisuda pada pagi hari ini, kami sendiri selaku Ketua Pembina LPM Yayasan LPM Wali Songo. Kemudian ada Bapak Haji Hasbullah Muin, sarjana hukum. Ini beliau juga selaku pembina Haji Wahab Hasbullah di Jombang. Dan yang lain ada Yuski, pengurus yayasan, dan yang lain-lain. Masih banyak tugas yang perlu diselesaikan pada pagi hari ini. Dalam rangka mengembangkan ke depan, kita selalu mencari paradigma baru atau mencari program-program yang baru. Bagaimana mengembangkan Yayasan LPM Wali Songo ini. Khususnya di bidang perguruan tinggi, LPM Wali Songo mendirikan kuliah yang bersifat eksekutif, pendidikan yang bersifat eksekutif juga. Dan alhamdulillah ini banyak diminati oleh para orang tua maupun wali murid. Oleh karena itulah, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu wali murid atau wali wisudawan untuk mengenalkan ke depan. Jadi Wali Songo ini ke depan akan selalu meningkatkan keberadaan sesuai dengan tujuan yang kami sampaikan tadi. Dan demikianlah sambutan singkat kami. Barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, berikut ini adalah orasi ilmiah dengan tema Tantangan Pelayanan Kualitas Pendidikan Menyongsong Era Globalisasi. Dan orasi ilmiah ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Hasbullah Muin SH. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Juga kepada para ketua baik STT maupun STIE dan para pembantu ketua yang semuanya berada dalam koordinasi Yayasan LPM Wali Songo Gempol Pasuruan. Pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan selamat datang kepada para orang tua mahasiswa dan mahasiswi yang alhamdulillah dengan tekun mengikuti prosesi dari acara wisuda sarjana pada hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semua akan membawa berkah. Amin ya rabbal alamin. Dan di wisudanya pada hari ini berarti ada beban dan tanggung jawab baru di pundak kalian semua. Karena itu dalam rangka inilah barangkali atas nama fungsionaris Yayasan LPM Wali Songo ingin menyampaikan pesan-pesan yang ada kaitannya dengan ilmu maupun hal-hal yang terkait selama studi baik di STT maupun di STIE ini, sehingga pada gilirannya di mana salah satu dari tridharma perguruan tinggi adalah pengabdian masyarakat, maka itu akan tetap nyambung konteks dengan apa yang selama ini
kalian tekuni bukan saja hanya menggali ilmu, merubah sikap dari sekolah lanjutan ke sekolah yang lebih tinggi menjadi mahasiswa, maha adalah besar, tapi sekaligus juga ada pengabdian-pengabdian yang nanti akan disumbangkan kepada masyarakat setelah selesai studi di STT maupun STIE. Sampaikan yang tadi disebutkan tema yang barangkali masih aktual, yang ada hubungannya dengan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian masyarakat. Maka saya mencoba untuk memilih tema yaitu tantangan pelayanan kualitas pendidikan menyongsong era globalisasi. Karena terus terang saja memang sampai saat ini masyarakat kita masih disibukkan dengan berbagai macam kegiatan. Ada pilkada, pilgub, kemudian sebentar lagi pemilihan umum, pemilihan presiden yang sudah berlangsung, sudah dimulai sejak pemilu yang lalu. Sehingga kita terlupakan bahwa ada satu momen penting yang di situ kita nanti akan merasa sangat tidak siap. Seperti yang sudah dilakukan oleh negara-negara lain, terutama di kawasan regional, di Asia Tenggara. Indonesia sangat tidak siap menghadapi era itu. Yayasan LPM Wali Songo selama hampir 5 tahun, sejak tahun 2004 ini, telah melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pendidikan dan akhlak dari semua unsur, baik unsur siswa, unsur jajaran pelaksana pendidikan, yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, para koordinator, guru-guru, dan begitu juga yang ada di sekolah tinggi kita. Itu semua kita arahkan untuk mencapai satu tujuan bersama dengan mencoba melakukan satu perbaikan sistem pendidikan, yaitu yang menggunakan paradigma baru. Di mana paradigma baru ini berisi ada 3 hal. Yang pertama adalah substansi, yang kedua adalah orientasi, dan yang ketiga adalah capaian. Bagaimana agar setiap anak, baik itu siswa maupun mahasiswa yang berada di lembaga pendidikan LPM Wali Songo ini akan mendapatkan suatu pelayanan pendidikan yang proporsional, yang adequate, yang layak, sehingga nanti paling tidak bahwa mereka setelah lepas kembali ke masyarakat atau kembali ke orang tua, paling tidak mereka akan menjadi siswa-siswi yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada keluarga, berakhlak, dan untuk tingkat mahasiswa diharapkan akan juga bisa memberikan suatu kemanfaatan kepada masyarakat, paling tidak di sekitar. Ada sebuah konsep yang mengatakan bahwa berhasilnya suatu pendidikan tidak terkecuali lembaga pendidikan LPM Wali Songo. Yang pertama adalah infrastruktur, dan yang kedua adalah suprastruktur. Infrastruktur itu apa? Dalam hal ini jelas yang bisa kita lihat adalah merupakan semua sarana dan prasarana, termasuk juga sarana fisik, fisik bangunan, fisik lokal pembelajaran, laboratorium dengan semua perangkat dan perlengkapannya, dan yang lain-lain yang itu lebih mudah dilihat. Kemudian yang lebih sulit itu adalah suprastruktur. Jadi ada infra, ada supra. Suprastruktur adalah fungsionalisasi tugas atau job atau jabatan kepada orang yang tepat. Potensi. Sumber daya manusia harus punya mentalitas yang baik, punya kualitas, punya dedikasi, punya integritas, dan punya orientasi capaian yang objektif dan berdaya guna. Itulah kira-kira suprastruktur. Nah, suksesnya suatu pengelolaan pendidikan itu akan ditentukan oleh 2 hal. Banyak kesulitan berinteraksi dan berhadapan dengan era yang sudah berlaku, ya, artinya diberlakukannya BHP. Karena apa? BHP undang-undang itu mensyaratkan bahwa pendidikan itu sudah menjadi suatu komoditi. Akan ada liberalisasi, ini akan diserahkan kepada semua, itu adalah secara lokal, secara parsial kepada sekolah. Untuk sekolah-sekolah yang sudah kuat, itu akan bagus.
untuk masa depannya, karena mereka bisa menggalang satu korporasi atau partnership dengan sekolah-sekolah lain, baik apakah itu dari negara lain ya, karena nanti akan bebas. Globalisasi itu sudah tidak ada batas lagi negara. Sebab ini adalah merupakan salah satu konsekuensi dari sebuah negara yang sudah mengikuti agreement atau perjanjian atau kesepakatan free trade, perdagangan bebas. Dan Indonesia sudah menerima itu, dan kita konsekuensinya bahwa nanti karena kita sudah masuk menjadi anggota negara bebas, artinya sudah tidak ada batas lagi negara satu dengan yang lain, maka orang asing itu nanti akan berhamburan, berdatangan ke Indonesia. Mereka akan bisa melakukan perdagangan apa saja, bahkan sampai nanti termasuk juga dagang rokok pun mungkin nanti akan orang asal. Salah satu contoh Bapak dan Ibu hadirin sekalian, sebagai satu wawasan saja. Tadi saya katakan bahwa berdagang rokok bisa orang dari luar negeri, belum tikar semua. Karena apa? Mereka mengadakan sebuah korporasi atau kerjasama modal kuat, Pak. Dengan mereka berdagang rokok, tetapi tidak seperti rokok-rokok yang dijual oleh para pedagang yang tradisional ini, dengan satu tempat yang sangat sederhana, tapi mereka akan buat itu akan menjadi tempat yang menarik dan tanpa ditungguin orang lagi. Yang memang harus kita pikirkan, bahwa menyongsong era globalisasi ini terutama adalah masalah pendidikan. Karena itu sekarang banyak caleg ya, yang juga mengusahakan bagaimana untuk melakukan perbaikan, karena terus terang saja sistem pendidikan yang ada di negara kita itu juga masih amburadul. Ganti menteri, ganti kebijakan, ganti menteri, ganti buku, ya kan, ganti ini terus begitu berlanjut terus, sehingga tidak mempunyai satu kemantapan dalam hal kualitas. Karena itu kalau kita melihat data survei yang ada dilakukan di Amerika, bahwa ranking pendidikan Indonesia itu di urutan nomor 83. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu dan para mahasiswa, para sarjana yang sudah diwisuda, urutan pendidikan ini seluruh dunia, Indonesia itu sekarang di urutan nomor 83 setelah Vietnam. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Hasbullah Muin SH Sarjana Hukum. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di sini sudah hadir dua orang super yang ada di antara kita bersama. Yang pertama yaitu Bapak Muiz dari DPR Pusat, dan juga ini Bapak Hasbullah Muin. Beliau ini adalah juga calon anggota legislatif pusat. Jadi kalau tadi sudah kita diberi orasi ilmiah untuk mencari peluang pekerjaan, sebenarnya kepada beliaulah para wisudawan ini dapat bergabung untuk membuat order-order dari pencalekan-pencalekan dari beliau berdua. Terima kasih. Berikut ini adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Muslih MM, dipersilakan. Marilah kita tutup dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita semua ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Dari wajhal karim wa adimi sultan. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna auladana wa talamidana wa azwajina mu'minina wal mu'minat min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wal istiqamah ya min ahli syarri wal dhahir. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqal alamin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma tawwabur rahim wa ja'alna syakirin li nikmatika musnina biha qabili wa atimma alaina innaka ala kulli syai'in minas shalihin.
Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Penutupan sidang terbuka Senat STTG STIEG Pasuruan. Dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, sidang terbuka Senat STTG dan STIE Gempol Pasuruan dalam rangka wisuda sarjana dan diploma kelima pada tanggal 25 Januari 2009 secara resmi ditutup. Prosesi tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri. Hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Sesi Senat STTG STIEG Pasuruan meninggalkan tempat upacara, maka berakhir sudah sidang terbuka Senat STTG STIEG Pasuruan dalam rangka wisuda sarjana dan ahli madya. Kami segenap panitia mengucapkan terima kasih atas segala atensi semua pihak sehingga terlaksananya kegiatan ini. Dan kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan yang tentunya sangat tidak kami harapkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, berikut ini kami persilahkan kepada anggota keluarga maupun wisudawan yang berkenan mau mengambil foto, dipersilahkan. Dan selama berlangsungnya Senat sidang terbuka Senat STTG dan ku menemukanmu. Saat hati ini mulai merapuh, akhirnya ku menemukanmu. Saat raga ini ingin berlabuh, ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku, dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku. Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku. Dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Akhirnya ku menemukanmu. Saat hati ini mulai merapuh,
hingga ujung usiaku. Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku. Dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku. Dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintai.